Pof. Shelin. Suamiku berjalan di sampingku. Tangan kirinya merangkul pundakku, sementara tangan kanannya menjinjing tas besar, yang berisi perlengkapan untuk syuting besok pagi. Satu tanganku merangkul pinggangnya, sementara satu tanganku lagi menjinjing tas mahal yang diberikan olehnya. Hasil dari endorse, katanya. Ya, setiap dia memberikan sesuatu, apapun itu, dia akan bilang bahwa itu adalah bonus dari perusahaan, karena dia sudah menjadi endorse dari produk-produk tersebut. Jika ditanya harganya berapa, dia bilang tidak tahu. Entahlah, lucu sekali kedengarannya. Alhasil, aku akan mencari informasi tentang harga barang-barang yang diberikan suamiku itu di sebuah mesin pencari. Dan ternyata, semua barang yang diberikan, memang harganya lumayan mahal, menurutku. Dulu pun, belum seminggu sah menjadi pasangan suami istri, suamiku sudah membelikanku sebuah mobil mewah, tanpa bertanya terlebih dahulu. Ingin aku menolaknya, namun sudah terlanjur terbeli. Sebenarnya aku merasa tidak enak dengan ibunya. Namun suamiku sering meyakinkanku bahwa ibunya baik-baik saja. Tidak pernah mempermasalahkannya. Dan suamiku juga bilang bahwa ayah dan ibunya sudah ada bagian sendiri yang dia berikan untuk mereka. Nominalnya berapa, aku tidak pernah bertanya. Saat kaki kami sudah menginjak ruang tamu, kami dikejutkan dengan keberadaan seorang lelaki sangar, dengan penampilan seperti preman. Rambutnya gondrong, acak-acakan. Kak Ronald. Entah kapan Kak Ronald tiba dari Kalimantan. Kak Ronald menatap kami dengan tatapan yang entah. Apakah ada hal yang penting, sehingga Kak Ronald pulang? Melihat dia ada di sini, hatiku sedikit deg-degan. Bagaimana jika dia pulang, karena pemberitaan di TV itu? Bagaimana jika dia tidak menyukai suamiku? Apalagi aku masih ingat, 1 bulan sebelum aku menikah, kakakku itu sempat berbicara, bahwa dia akan mengenalkan aku dengan salah satu teman seprofesinya. Dia selalu bilang, bahwa temannya itu adalah orang yang baik, dan pasti bisa menjagaku. Sayangnya, sebelum kakakku sempat pulang, keluarga Mas Malik justru sudah datang melamarku, dan aku juga tidak bisa menolaknya. Jodoh memang tidak ada yang tahu. Meskipun saat aku meminta restunya lewat panggilan video, kakakku terlihat sangat bahagia. Namun siapa yang tahu, dengan kejadian kemarin, kakakku menjadi berubah pikiran. Tidak ada yang tahu. Kak Ronald, kapan pulang? Kenapa tidak memberi kabar? Tanyaku canggung, dengan hati was-was. Aku berjalan dengan langkah pelan dan ragu, menghampiri kakakku. Kak Ronald pun segera berdiri, dan memelukku dengan erat. Tangannya yang keras, membuat tubuhku sedikit terhentak ke depan. Dia juga menciumi pipiku berulang kali. Ah, ternyata sikapnya masih sehangat yang dulu. Seketika rasa khawatirku sirna, karena kehangatan perlakuan kakak kandungku itu. Maaf, barusan kakak sempat tidak mengenalimu, kakak kira kamu siapa? Kamu makin cantik saja, ucap kakakku. Dengan ringan seperti tanpa beban, dia mengangkat tubuhku tinggi-tinggi, hingga lututku sejajar dengan dadanya. Bahkan dia memperlakukan aku seperti anak kecil. Bisa-bisanya kakakku tidak mengenaliku. Padahal kami selalu aktif berkomunikasi di dunia maya. Kami juga sering melakukan panggilan video. Kakakku juga sekali-kali berkomentar di postinganku. Kakakku juga tahu, jika penampilanku yang sekarang, adalah seperti ini. Ini Malik, ya? Ucap Kak Ronald, sambil menurunkan aku dari gendongannya. Dia pun berjalan menghampiri suamiku. Memeluk lelaki yang bergelar sebagai adik iparnya itu.
sambil memeluk, sambil menepuk punggungnya dengan keras. "Ya, mungkin bagi Kak Ronald, hal itu biasa saja." "Iya, Kak. Saya Malik." "Kak Ronald, apa kabar?" sapa suamiku. "Ya beginilah, hidupku keras, musuhku banyak. Tapi mau bagaimana lagi? Pantang mundur, bagiku. Aku mencintai tantangan, aku mencintai pekerjaanku. Aku akan merasa puas, jika berhasil membekuk orang yang dianggap sebagai musuh masyarakat. Tugasku adalah terjun langsung ke lapangan," jawab kakakku. "Papa sama Mama, mana Kak?" tanyaku. "Entahlah, tadi kayaknya ada di dalam. Tidak tahu juga, kalau pergi ke masjid. Mereka kayaknya juga sudah mulai ikutan hijrah kayak kamu," jawab kakakku. Kami pun akhirnya terlibat obrolan, duduk di kursi tamu. "Malik, ternyata tubuhnya lebih tinggi dari yang di TV, ya? Kalau aku lihat di TV, kayaknya posturnya kecil." Ternyata enggak juga. Dulu pas Shalin meminta doa restu, katanya mau nikah sama aktor, aku bahkan gak tahu, aktor yang mana, lanjutnya sambil terkekeh. "Ya, kebetulan memang takdir membawaku bekerja di dunia hiburan, Kak. Semuanya mengalir begitu saja. Jadi ya beginilah, saya jalani saja dengan segala resikonya. Maaf, jika di sana Kak Ronald sering mendengar tentang pemberitaan yang membuat tidak nyaman tentang aku," jawab suamiku. "Kalian masih kecil-kecil, sudah ngebet nikah. Begitu ada masalah, kakak yang ikut panik. Sampai harus cuti mendadak," lanjutnya lagi. "Mohon maaf, Kak. Jika saya belum bisa menjadi suami yang baik untuk Shalin. Tapi saya janji, akan terus belajar untuk memperbaiki diri. Kalau masalah pekerjaan saya, sudah beres, tidak ada masalah. Hanya saja Shalin, dia masih belum berani membuka akun media sosialnya." "Ya, semua memang salah saya," terang suamiku. Terdengar ponsel Kak Ronald bergetar. Dia pun melihat layarnya. Dan beranjak dari tempat duduknya, berjalan menuju keluar. "Seserius itukah pekerjaannya? Nanti setelah Isya, jangan buru-buru tidur. Ada yang mau aku sampaikan, setelah makan malam. Kalian masuklah dulu. Aku ada telepon penting." Kak Ronald berpesan dengan suara bariton. Aku dan suamiku saling melempar pandangan. Tidak ada bantahan, kami pun masuk ke kamar, membawa barang-barang kami. Disinilah kami sekarang. Duduk mengerubungi meja makan berbentuk oval. Ada Papa, Mama, Kak Ronald, aku dan suamiku. Kami baru saja menyelesaikan makan malam. Papa, Mama, Shalin dan kamu Malik. Saya ingin berbicara, mohon didengar baik-baik. Kak Ronald memasang wajah serius. Hatiku sudah mulai merasa tidak enak. Kami semua saling melempar pandangan. Namun tidak ada yang bersuara. Kami menunggu kata-kata yang akan diucapkan oleh Kak Ronald selanjutnya. Hubungan Shalin dan Malik sekarang sudah menjadi rahasia publik. Ya, mungkin memang itu yang diharapkan oleh Shalin, yaitu sebuah pengakuan. Tapi tahukah kalian, apa akibatnya? Aku justru khawatir, Shalin dalam bahaya. Bahkan hari ini, salah satu anak buahku, sudah ada yang melaporkan, bahwa ada orang yang mencurigakan, sudah 3 kali lewat di depan rumahnya Malik. Itu fakta, aku tidak mengada-ada. Orang yang kutanam, adalah orang profesional. Mendengar kakakku berbicara seperti itu, hatiku merasa berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku mengingat-ingat tentang aktivitasku seharian ini. Aku memang sama sekali tidak keluar rumah.
Apalagi sebelum berangkat syuting, suamiku juga sudah berpesan agar aku tidak pergi sendirian. Kalau kalian tidak percaya, lihatlah ini. Orang ini dalam sehari mondar-mandir di sekitaran rumahnya Malik. Kakakku menyodorkan sebuah ponsel. Tampaklah sebuah foto seseorang dengan menggunakan sepeda motor, namun wajahnya tertutup masker. Lihat juga rentang waktunya, agar kalian yakin. Lanjutnya, dari foto-foto itu, memang waktunya berbeda-beda. Dan aku tidak mungkin bilang, bahwa rentang waktu bisa direkayasa. Ya, kakakku bekerja sebagai abdi negara. Dia adalah seorang pengintai. Bahkan indera penciumannya lebih tajam dari seekor anjing pelacak yang sudah terlatih sekalipun. Kak Ronald menatap wajah suamiku dengan tatapan yang serius. Kakakku memang selalu mendominasi dalam setiap keadaan. Dari kecil, dia memang selalu seperti itu. Jangan tanyakan, jika aku pulang bermain, dalam keadaan menangis. Dia akan mengusut, hingga tuntas. Jika kalian semua mengizinkan, aku akan membawa Shelin untuk sementara waktu, ikut aku ke Kalimantan. Masa cutiku hanya 3 hari. Terus terang, aku mengkhawatirkan keselamatan adikku. Malik kau rindu, kalau ada waktu bisa datang ke sana. Jangan khawatir, aku tidak berniat untuk memisahkan kalian. Aku merestui kalian. Aku sama sekali tidak menentang hubungan kalian. Kebahagiaan Shelin adalah yang paling utama. Hanya saja sekarang keadaannya sedang berbeda. Nyawa cuma satu. Jangan sampai fatal akibatnya. Ucap kakakku lagi. Mohon maaf, Kak. Jika Shelin dalam bahaya, dikarenakan isu bahwa dia ada affair denganku, bukankah seharusnya Lily juga sudah dari dulu dalam bahaya? Karena sudah setahun ini, bahkan aku dan Lily diisukan berpacaran. Tapi kenyataannya, Lily dalam keadaan baik-baik saja, sanggah suamiku. Sepertinya suamiku merasa keberatan, jika aku harus ikut Kak Ronald ke Kalimantan. Ya, semuanya memang belum jelas. Tapi mengingat Malik yang memiliki jutaan fans garis keras, terus terang aku merasa khawatir. Tidak semua fansnya Malik bisa menerima Shelin. Apalagi penggemar hubungan halu antara Malik sama Lily. Jutaan otak, jutaan pemikiran. Kak Ronald berbicara sambil mengepalkan tangannya, yang diletakkan di atas meja. Maaf, Kak. Saya merasa keberatan, jika Shelin ikut Kak Ronald. Saya janji, akan menjaga Shelin dengan baik. Kakak jangan khawatir, Shelin akan baik-baik saja, bersama saya. Suamiku berbicara dengan penuh percaya diri. Ronald, bagaimanapun juga, sekarang adikmu itu sudah menikah. Hak tertinggi, ada di tangan suaminya. Bukan di tangan papa, bukan di tangan mama, bukan di tangan kamu. Papa yang sedari tadi diam saja, kini mengeluarkan suaranya. Oke, jika Malik merasa keberatan, maka ada opsi yang lain. Alihkan perhatian publik dari istrimu. Berikan istrimu seorang bodyguard, sampai keadaan benar-benar aman. Aku kakaknya, inginkan yang terbaik, bagi adikku satu-satunya. Shelin, hapus semua postinganmu, yang berhubungan dengan suamimu. Jangan pernah melakukan live di media sosialmu. Jangan pernah menunjukkan keberadaanmu, sampai keadaan benar-benar aman. Jika kamu ingin membagikan kegiatanmu di media sosialmu, dan ingin menunjukkan tempatnya, bagikan, setelah kamu pergi dari tempat itu. Kita tidak tahu, siapa yang sedang mengintaimu. Orang mencurigakan yang mondar-mandir di depan rumahnya Malik, sedang diselidiki identitasnya.
Dari sepeda motor yang dipakainya identitasnya sudah diketahui. Namun sayang, menurut pemilik motor itu sudah dijual di online setahun yang lalu. Kami sedang menyelidiki pemilik akun yang membeli motor itu. Namun sulit. Akun itu sudah mati, tidak ada informasi apapun di situ. Aku sungguh merasa pusing dengan semua perkataan kakakku. Dia memaparkan semuanya dengan begitu gamblang. Namun justru membuat kami takut. Malik, bersikap baiklah kepada lawan mainmu itu. Baik dalam artian wajar, tidak berlebihan. Bukannya aku mau mengambil kesimpulan sebelum adanya bukti yang kuat. Namun sepertinya rekan kerja kamu itu merasa tersaingi dengan keberadaan Shelin di sisimu. Shelin, mohon untuk bisa bersikap lebih dewasa. Jangan cengeng. Ingat, pendam dulu keinginan kalian untuk go publik. Saatnya belum tepat. Ya, Kak. Kami mengerti. Suamiku mengusap wajahnya, kemudian tangannya berhenti ketika sampai di bibirnya. Ditekannya sisi kanan dan kiri bibirnya, dengan jempol dan telunjuknya. Hingga bibirnya sedikit maju. Matanya menerawang, entah kemana. Baru saja tertimpa masalah. Karirnya yang terancam. Sekarang sudah ada masalah baru lagi. Masalah kalian tidak sesederhana yang kalian kira. Kali ini bukan uang yang terancam, namun keselamatan. Nyawa Shelin dalam bahaya. Ya, semoga saja masalah ini segera terungkap. Sudah menjadi bagian dari tugasku juga, untuk menghalau segala kemungkinan buruk, agar jangan sampai terjadi. Lagi, Kak Ronald berbicara. Ronald, sudahlah. Jangan menakut-nakuti. Belum tentu, pemikiranmu itu benar. Nasihat kamu ada baiknya, tapi jangan terlalu menekan seperti itu. Orang biasa seperti kami, mendengar sedikit saja kata-katamu, kami sudah merasa ngeri. Doakan saja, semoga kami di sini baik-baik saja. Kami semua juga berdoa untukmu, semoga dalam menjalankan tugas-tugasmu, kamu senantiasa diberikan keselamatan. Sekarang sudah malam, kalian istirahatlah. Malik besok kerja, kan, ucap Mama. Mama pun berdiri, membawa piring-piring kotor menuju dapur. Sayang, silahkan kalau mau ke kamar dulu. Kalau Kak Ronald belum ngantuk, aku masih ingin berbincang-bincang. Suamiku berkata, sambil mengusap pucuk kepalaku. Bahkan suamiku itu tidak ragu, untuk menunjukkan kemesraannya, di depan kakakku. Kamu tidurlah dulu. Nanti aku nyusul, ucapnya lagi. Ya, ini adalah pertemuan pertama suamiku dengan kakakku. Mungkin Mas Malik ingin mengakrabkan dirinya dengan kakak iparnya itu. Kakak ipar yang terlihat horor. Kalau kalian ingin mengobrol dulu, silahkan. Ronald, bicarakan hal yang ringan-ringan. Hal yang menyenangkan. Jangan menakut-nakuti. Mama tidak suka mendengarnya, pesan Mama. Kami pun berpindah, dari ruang makan ke ruang TV. Coba, cari channel yang ada Maliknya. Aku mau lihat. Di sana jarang nonton TV. Tiap malam harus berburu, perintah kakakku. Ngapain juga, nonton dia di TV. Orangnya aja sudah ada di sini. Aku emah ogah nonton dia di TV. Nyesek, makan ati. Lihat suami mesra-mesraan sama perempuan lain. Meskipun cuma akting, sih. Tapi siapa tahu, dalam hatinya dia justru bersorak gembira, menikmati adegan mesranya. Meskipun kesal, namun tak urung juga, aku merebahkan tubuhku di pangkuan suamiku. Melihat ada paha yang menganggur, tidak kusiap.
Gak usah nonton Mas Malik di TV. Yang ada nanti tambah GR. Lagian Kak Ronald mau ngapain juga, nonton dia di TV. Ada-ada saja, cebiku. Remote TV ada dalam genggamanku. Ku pegang dengan erat. Aku mendingan nonton drama Korea. Cowoknya cakep-cakep. Ia mau bandingin secara langsung, mumpung TV sama orangnya, ada di depanku semua, jawab Kak Ronald sambil tertawa. Remote TV pun direbutnya dengan cepat, hingga aku tidak menyadarinya. Tidak lama. Kemudian, wajah opa Korea yang sedang memanjakan mataku pun hilang entah kemana, berganti dengan wajah suamiku di layar kaca itu. Ya, remote TV itu telah membawa kakakku menemukan film yang dibintangi oleh suamiku. Di situ suamiku sedang melakukan adegan baku hantam, dan bertelanjang dada. Kamu, punya otot juga, ternyata. Kirain, tubuh kamu gak ada ototnya, ucap kakakku. Ya punya, lah. Memangnya yang punya otot itu, cuma orang yang kerjanya kayak kakak, jawab suamiku. Suamiku pun melipat lengan kaosnya, hingga ke pundak. Kemudian dia memperlihatkan otot-otot di tangannya, dengan penuh percaya diri. Bahkan, ya, kalau kakak nantangin lomba olah fisik pun, aku enggak takut. Aku terkikik geli, mendengar celotehan suamiku. Dia belum tahu, bagaimana kekuatan fisik kakakku. Fisik yang selalu ditempa, pagi, siang dan malam. Tentunya berbeda dengan fisik orang sipil seperti kami. Meskipun suamiku juga sering melakukan olah fisik di pusat kebugaran, namun aku yakin, dia tidak akan bisa mengalahkan kakakku. Mengalahkan seseorang yang fisiknya selalu ditempa di tempat terbuka, di medan yang berbahaya. Menghadapi musuh yang sesungguhnya. Oke, besok jam berapa kamu senggang? Kita lomba lari, lomba renang, lomba angkat beban, push up, sit up, memanjat, melompat. Kamu menangkan satu perlombaan saja, kamu boleh menahan Shelin bersamamu. Tapi ingat, siapkan bodyguard untuk istrimu. Ya, meskipun kamu kalah total, jika kamu tidak mengizinkan Shelin ikut aku, tentu aku akan mengizinkan adikku untuk bersamamu. Karena aku tahu, kalian itu satu sama lainnya sudah bucin banget. Parah, dah. Kayak bisa kenyang dan selamat karena makan cinta doang. Kak Ronald berbicara dengan nada congkak. Mungkin itu adalah hal biasa di kesatuannya. Namun bagi kami, perkataannya sedikit terdengar tidak nyaman. Mas, kamu yakin, mau melawan Kak Ronald? Aku bertanya kepada suamiku, saat kami sudah masuk ke dalam selimut yang sama. Terus terang, aku merasa khawatir. Yakin, lah. Lagian kan cuma lomba olahraga, bukannya duel. Aku duel MAH, aku pasti kalah telak. Aku biasanya duel bohongan di depan kamera, sementara kakakmu sudah biasa duel sama penjahat. Jelas beda kelas. Kalau olahraga, kan setiap hari aku juga olahraga. Besok kupastikan akan kuturuti tantangan kakak kamu itu. Kalau perlu, aku mau menyewa tempat, sekalian penonton bayarannya. Aku bakalan live di Instagram. Seru banget, kayaknya. Jangan lupa, kamu semangatin aku, ya, suamiku berbicara dengan santainya. Kayak mau manggung saja. Mau nyewa tempat sama penonton bayaran? Memangnya, kalau ditonton banyak orang, kalau misalnya kamu kalah di semua sesi, kamu gak malu? Tanyaku lagi. Ngapain juga, malu? Aku gak perlu malu. Meskipun aku kalah sama kakakmu, setidaknya aku sudah memenangkan hati adiknya. Suamiku menjawab dengan jumawa.
Bibirnya mengulas senyum yang lebar, membuat hatiku kian berdebar. Wajah tampan itu semakin mendekat, mengikis jarak di antara kami. Dia memelukku dengan lebih erat lagi, hingga aku bisa mendengar detak jantungnya yang semakin bergemuruh. Kami pun saling bertautan, dengan perasaan cinta yang begitu memabukkan. Paginya, seperti biasanya, aktor unggulan yang masuk nominasi memperebutkan piala bergengsi itu pun berangkat ke lokasi syuting. Sebelumnya, antara suamiku dan kakakku itu sudah terlibat perbincangan akrab di meja makan. Kak Ronald sama sekali tidak membahas tentang orang yang mengintai rumah suamiku. Mungkin dia takut dengan mama. Kamu hati-hati, jangan kemana-mana sendirian. Terus terang, aku kepikiran terus dengan kata-kata Kak Ronald semalam. Hari ini juga, aku bakalan nyari bodyguard buat kamu. Ucap laki-laki yang ucapannya selalu bak magic itu. Tidak usah, aku tidak akan kemana-mana. Kalau aku mau pergi, aku minta diantar mama, atau ibu. Jawabku berusaha menenangkan hatinya. Aku tidak ingin, suamiku pergi bekerja dengan perasaan tidak tenang. Aku mengantar suamiku hingga ke depan pintu utama. Dia memelukku, dan mencium pipiku berkali-kali. Kembali, aku hanyut dengan perlakuannya. Aku pun menenggelamkan kepalaku ke dadanya yang bidang. Kami tidak merasa khawatir jika ada orang luar yang melihatnya, karena ada 2 mobil yang menutupi halaman rumah ini. Ingat, jangan kemana-mana. Entah berapa kali, suamiku mengatakan hal yang sama. Aku mendongakkan wajahku, hingga iris mata kami bertemu. Dia menjatuhkan tas besar yang dibawanya. Kedua tangannya membingkai wajahku, kemudian memelukku dengan erat. Assalamualaikum. Suara itu mengagetkan kami. Kak Kenzo? Bersambung.